Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with Miss Yasmin. Alright, before we start our lesson, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hi, how are you everyone? Today is our first meeting for the material. Today we are going to learn about expression of asking, giving, refusing, accepting, suggestion, or recommendation. So, from the word suggestion or recommendation, what do you think it is? Ya, dari kata suggestion dan recommendation, kalian tuh berpikirnya apa sih sebenarnya suggestion and recommendation itu? Tepat sekali. Kalau lihat dari katanya, artinya itu adalah sebuah saran. Jadi, today we are going to learn about, hari ini kita akan belajar tentang cara meminta saran, giving, memberikan saran, reviews, menolak saran, atau accepting, menerima saran, ya, atau rekomendasi. Oke. Nah, jadi saran itu terbagi menjadi asking, giving. Asking kan meminta saran. Lalu giving suggestion adalah memberikan saran. Kalau ada yang meminta saran, pasti kita akan memberikan. Setelah memberikan, pasti ada responnya atau responnya. Setelah dikasih saran, apakah dia akan accepting, menerima saran kita, atau dia reviews atau menolak saran. Nah, today we are going to learn in English how to ask for suggestion and so on, ya. Let's jump to the material. Yuk kita mulai. Okay, for the first material, it is about asking for suggestion. Untuk yang pertama, kita belajar bagaimana cara meminta saran, ya, dalam bahasa Inggris. There are several expressions here, ya. Di sini ada beberapa ungkapan yang dapat kalian pilih. The first one is the easiest one, ya, yang paling gampang. Ini adalah what should I do? What should I do? Nah, seperti itu. Yang pertama, miss itunya. Salah nadanya, harusnya turun, ya. What should I do? What should I do? Gitu ya. Apa tuh? Kalau ini bacanya kalian hanya tinggal should. Jadi tidak usah L-nya tidak usah dibaca, O-nya tidak usah terlalu dibaca juga, jadi should. What should I do? Ya, what should I do? Okay, listen and repeat after me. What should I do? Dipercepat. What should I do? Okay, artinya apa tuh? Ya, betul. Apa yang harusnya aku lakukan? Gitu, ya. Okay, good. Kalau yang ini, nah gimana tuh bacanya? What ought I to do? Bacanya tidak perlu dibaca G-H-T-nya ini tidak usah dibaca. You don't have to read the back. Yeah, just read the beginning, ya. What ought I to do? What ought I to do? What ought I to do? Ya, ought I to do, ya. Apa tuh artinya? Apa ya? Ought itu apa, Miss? Saya baru lihat kata itu. Nah, ini artinya sama saja dengan should. Should, ought to itu adalah sama, ya. Artinya adalah kalau ought ini harus ada to. Ya, tidak bisa dipisah. Jadi ini artinya adalah seharusnya. Apa yang seharusnya saya lakukan? Ini berdua artinya sama saja, ya. Good. Jadi kalau ada should, ada ought, itu boleh diikuti dengan subjek. Ini subjeknya boleh diganti. Mau diganti jadi misalnya you, mau diganti jadi they,
Mau jadi we itu boleh ya, tergantung dengan kalimat yang kalian inginkan nantinya ya, yang sesuai dengan konteksnya. Oke. Yang selanjutnya, next ada do you have any suggestion for me? Ya. One more time, listen and repeat after me ya. Dengarkan dan ikuti setelah Miss, oke? Do you have any suggestion for me? Suggestion, ya, suggestion. Oke. Do you have any suggestion for me? Oke. Ini artinya apa tuh kira-kira? Do you have any suggestion for me? Betul, artinya apa? Adalah, apakah kamu punya saran untuk saya? Nah, seperti itu. Next. What do you advise me to do? Nah, listen carefully and then repeat after me. Dengarkan dengan seksama ya. What do you advise me to do? Ini bacanya adalah advice. 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 Ya, jadi advice. Oke, kalau ini mau digabung boleh nih, jangan do, jangan. Gabung aja biar terdengar seperti bule gitu ya. What do you? Ini juga bisa digabung. What do you? Do you? Ya, what do you advise me to do? Iya, artinya apa tuh kira-kira? Oke, great. The fourth and the third one is the same, are the same meaning ya, has the same meaning. Jadi mereka nih, the fourth and the third have the same meaning. Mereka punya arti yang sama. Apa tadi artinya? Apakah kamu punya saran untuk saya? Gitu ya, artinya sama saja. Ya. Nah, yang ini juga. Oke, do you fancy going to bla 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 gitu. Do you fancy ini adalah sebuah ungkapan yang biasa digunakan oleh oleh British atau orang-orang Inggris ya, yang digunakan untuk menanyakan mau ini atau mau itu gitu ya. Do you fancy going to gitu. Kalau ditanya do you fancy going to cinema gitu kan. Bagaimana dengan pergi ke sinema gitu kan. Atau bagaimana kalau kita pergi ke apa sinema? Miss lupa jadinya. Sinema adalah bioskop, betul. Nah gitu, kalau ini ditanya bagaimana kalau perginya ke sinema atau kalau mau ganti yang lain di sini bisa gantian. Gimana kalau kita jangan going, misalnya minum, jadi goingnya ganti jadi drinking. Good. Do you fancy drinking? Apa misalnya? Do you fancy drinking milk? Do you fancy drinking coffee? Gitu boleh ya. And then the last but not least, yang terakhir ada what about? Titik-titik. Nah, what about-nya bisa ganti-ganti. Bisa this restaurant kalau mau ke restoran, kalau this weekend kalau ngomongin waktu, atau this afternoon ya, bisa ganti-ganti. Misalnya kalau ditanya, mau nanya baju ini gimana gitu kan, bagusnya atau enggak gitu kan, saran. What about this dress? Ya kan, bisa seperti itu. Jadi depannya what about tapi belakangnya bisa ganti-ganti. What about this restaurant? Gimana kalau restoran ini? Gitu, misalnya kalau mau makan di situ, gitu ya. Kalau ini this weekend, what about this weekend? Bagaimana kalau minggu ini, akhir pekan ini, gitu. Kalau kita mau pergi akhir pekan ini gimana, gitu kan? Seperti itu. Alright, next we are going to giving suggestion ya. Jadi kalau giving suggestion ini memberikan saran, itu ada beberapa ungkapan juga sama, tapi biasanya ini adalah yang paling populer, yang paling famous gitu ya. Cara memberikan sarannya yaitu dengan should. Sekali lagi tadi gimana ngomongnya? Should ya. Dengan should. Gimana tuh Miss, saya pusing kalau udah nemuin
plus-plus gini, Miss, rumus-rumus seperti ini saya pusing. Yuk, langsung saja. Nah, gitu ya. Ini kan sama aja. Subjek itu kan Dewi, Ayu, he, she, it. Ingat nggak yang seperti itu? Yang Ayu Dewi deh. Ayu Dewi, he, she, it gitu ya. Apa tuh, Miss, Ayu Dewi? I, you, they, we, he untuk laki-laki, she untuk perempuan, it untuk hewan, benda, tempat, dan lain-lain. Ya, jadi subjek itu depannya bisa seperti itu. Kalau mau pakai you boleh, mau pakai we boleh gitu ya. Diikuti dengan should atau seharusnya. Ya, misalnya kalau yang minta saran satu orang, dia doang gitu, ya udah kamu kasih saran. You should, kamu seharusnya, misalnya terus pakai verb 1. Verb 1 kan gampang, yang tidak usah diganti-ganti. Yaitu misalnya dia suruh tidur siang. Pakai aja take a nap. Jadi take-nya tetap take, tidak perlu diganti jadi verb 2, yaitu took. Ya, T-O-O-K, itu tidak usah. Karena dibutuhkannya verb 1, pakai saja take a nap. 1 begini ya. Atau bisa juga kalau mau pakai O2. Bisa langsung aja. Jadi you ought to take a nap. Sama pakainya verb 1 juga, ya kan? Segampang itu ya. Tapi nanti kalian tidak usah pakai plus-plus ini ya kalau nulis ya. Tidak usah. Langsung saja digabung. Itu sudah menjadi kalimat. Contoh yang lain, yuk. Nah, ada misalnya, ada yang dapetnya nilainya jelek, ya. Linda got a bad score in English, gitu ya. Linda dapat nilai yang buruk dalam bahasa Inggris, misalnya gitu. Terus kalian ngasih sarannya apa? You should, verbnya verb 1, study hard. Apa artinya study hard? Ya, belajar dengan giat gitu. Kamu harusnya belajar lebih giat lagi dengan giat gitu. Kalau mau pakai ought to juga sama. You ought to study hard gitu, ya kan? Segampang itu. Gampang kan? Nah, ini yang umum. Tapi kalau mau pakai ekspresi lain juga ada. Ini dia. Nah, jadi selain you should, kamu juga bisa pakai I suggest that you, apa tadi misalnya, study hard. I recommend you to study hard, gitu bisa. You'd better study hard, gitu bisa ya. Jadi verbnya ini bisa diganti-ganti, tergantung dengan saran yang diminta. Misalnya kalau dia minta saran apa misalnya? Biasanya minta saran apa sih? Ya kan, biasanya kalau minta saran potong rambut nggak ya, gitu kan. Nanti kamu bilang di sini kan, you'd better cut your hair, gitu ya. You'd better cut your hair. Kamu lebih baik potong rambut, misalnya gitu ya. Terus di sini ada lagi, you really should, gitu. Kamu bener-bener harus, gitu. Kamu bener-bener harus apa? Pakai verb 1. I'd like to suggest that, saya mau kasih saran apa, verb 1 gitu. Can I offer you some advice? Ya, jadi dia dia sopan di sini tuh. Dia tuh juga menawarkan saran ya. Can I offer you some advice? Bisa nggak saya kasih kamu saran? Gitu. Takut menyinggung, jadi dia bilang dulu seperti ini. Can I offer you some advice? Bolehkah aku ngasih kamu saran? Gitu. Kalau dibilang boleh, nanti dikasih tahu sarannya yaitu you'd better what, gitu ya. Why don't you? Kenapa kamu nggak gini aja? Gitu, misalnya gitu. Lanjut pakai verb 1. Misalnya kamu mau bilang apa ya? Kenapa kamu nggak pulang cepet aja? Gitu, misalnya gitu ya. Why don't you go home earlier? Gitu, misalnya gitu ya. Kenapa kamu nggak pulang lebih cepat aja? Gitu ya. What if? What if apa sih? Gimana kalau gitu? Misal kalau kalian sama teman-teman, gimana kalau kita ke mall aja? Gitu kan, bisa gitu. What if going to mall? Gitu, boleh.
Sampai sini dapat dipahami? Jadi ini tolong dicatat nih ya. Penting banget. Next, setelah diberikan saran, biasanya ada accepting, menerima. Oh, dikasih saran. Kamu harusnya tadi apa? You'd better study hard. Kamu harusnya rajin belajar, Linda, gitu kan. Terus dia bilang kan, yang cocok dong, jangan yang semuanya aja kalian. Oh, ini boleh semuanya, ini adalah ekspresi menerima saran. Kamu pakai semua yang kamu juga harus memilih kira-kira yang cocok apa ya, ekspresi yang mana ya gitu. Jangan misalnya saya bilang tadi you should study hard, terus si Linda bilang that sounds like a good idea gitu. Kan udah tahu kalau belajar itu kan pasti kan lebih giat, itu kan pasti dapat nilai bagus kan. Bukannya that sounds like a good idea gitu kan, itu bukan sebuah ide yang cemerlang banget gitu kan, itu semua orang sudah tahu gitu kan. Paling cocok kan adalah ini, I'll do it, I'll do that gitu kan. Ya saya akan mencoba gitu, jangan yang that sounds like a good idea gitu. Kalau ini biasanya untuk yang saran-saran yang oh iya ya, kenapa saya nggak kayak gitu ya gitu ya. Ada yang pertama, yes, I'd like to. Atau yes, I'd love to. Boleh. Ini that sounds like a good idea. Jadi ini bacanya adalah idea. Bukan ide, bukan ya. Idea. One more time, idea. Idea. Yo, faster. Idea. Idea. Okay, great. Ini bacanya adalah sounds. Sounds. Okay, good. Next, I'll do that. I'll. Bacanya I'll gitu ya. I'll. Ini singkatan dari I will. I'll do that. Atau I'll try that. Good. Yang ini next. Why didn't I think of that? Ya, why didn't I think of that? Ya, kenapa nggak kepikiran ya? Ini yang seperti itu ya. Ini bacanya adalah think. 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 Ada k gitu belakangnya ya. Think. Lidahnya sedikit digigit. Think. Think. Okay. Why didn't I think of that? Okay, good. Yang ini, okay, yes, let's blah blah blah. Misalnya gitu, let's go, atau let's apa, let's play, or whatever ya. Ini okay. Ini, what a good idea. One more time, what a good idea. What a good, jadi gabung aja, nggak usah yang what a good idea gitu. Itu kan too Indonesian, terlalu Indonesia banget ya. Digabung aja. What a good, what a good, what a good, what a good idea. What a good idea. What a good idea. Ya, oh ide yang bagus gitu ya. Terus why not? Why not? Iya, kenapa enggak gitu ya. Yes, with my pleasure. Oh, nggak ada mainnya. Boleh lah. Yes, with pleasure. 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 Ya, ini artinya adalah ya dengan senang hati begitu ya. Atau kalau mau menolak, oke, ini adalah beberapa expressions to review the suggestion. Kalau if you don't like the suggestion, you can say this. Oke, kalau nggak suka sama sarannya, bisa pakai ungkapan yang ini untuk menolak ya. Misalnya, tadi Linda, you should study hard. Ya, kalau udah disuruh, you should study hard. Tapi kalau menurut kamu, saya udah belajar kok, gitu kan? Bisa pakai yang ini, yang pertama nih. I tried that, but, gitu ya. Saya udah coba, tapi, ya tapi apa nih? Tapi misalnya nggak berhasil. Gimana Miss ngomongnya Miss? Gitu kan? I tried that, but it didn't work.
It didn't work. Work bekerja, ya. Ya saya mencoba, saya telah mencoba, tapi itu tidak berhasil gitu. It didn't work. Gitu ya. Worknya nggak usah pakai ed karena sudah pakai didn't. Ya, kalau udah pakai didn't, worknya work saja, tidak usah pakai ed belakangnya. Okay, good. Next. Thanks, but that won't work or help because bla bla bla. Sama. Tapi ini lebih sopan. Dia udah dikasih saran, terima kasih dulu. Thanks, but that won't work. But that won't help because gitu ya. Makasih, tapi itu nggak bakalan bekerja, itu nggak bakalan membantu karena gitu, misalnya gitu. Karena saya malas misalnya gitu, because I'm lazy gitu ya. Okay, next ada that's a good idea, but nah ini sama seperti tadi, kayak yang menerima, karena ada tapi berarti dia tidak menerima dong saran tersebut, ya kan? Oh idenya bagus, tapi nah ada tapinya nih, ngasih tahu lah, but that won't work, boleh tuh, tapi itu nggak bekerja, tapi itu tidak apa tadi Miss bilang? Iya, tapi itu tidak berhasil gitu ya. Bisa juga pakai yang ini. No, I'd rather not. No, ini bacanya rather. Rather. I would. Ini dari I dan would. Jadi I'd rather. R-nya jangan rather gitu, jangan ya, tapi agak gitu. Rather not. No, I'd rather not. Okay, next. I don't feel like it. I don't feel like it. Kayaknya aku nggak suka gitu ya. Yang ini agak sarkas langsung ya. It's a bad idea. It's a bad idea. Bad, jangan bad, tapi itu nanti kalau bad itu sama seperti bed yang artinya adalah kasur. Ya, jadi harus dibedakan. Bahasa Inggris pengucapan berbeda akan berbeda arti, makanya harus hati-hati, ya. That's why I'm teaching you how to pronounce it correctly. Jadi kenapa itu Miss ngasih tahu kalian untuk belajar bahasa Inggris cara pengucapannya yang benar, ya. Yang ini. It's a bad idea. Bad. Ya. Yang ini adalah bad, agak dibuka mulutnya, bad. Bukan bad, tapi bad. A sama mulutnya kayak ngomong tapi A, keluarnya A. It's a bad idea. Idenya buruk, idenya nggak bagus gitu. Ini ngomongnya langsung seperti itu ya. Tapi ini hanya digunakan pada teman-teman yang udah deket gitu. Jangan sama orang yang baru kenal udah ngomongnya it's a bad idea. Gitu ya, atau kepada di meeting gitu, kalau lagi ada meeting, lagi ada rapat, ada yang menyampaikan pendapat, kalian langsung bilang it's a bad idea. Itu tidak sopan ya. Lebih baik menggunakan yang seperti ini. That's a good idea, but I think bla 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 gitu kan. Itu ide yang bagus, tapi menurut saya bla bla bla, kenapa gitu. Jadi sampaikan pendapat kalian sendiri. Alright, that's all for our material today. Do you have any question? Just comment in our WhatsApp group. Let's discuss about this. Thank you. Alright, before we end our lesson, let's say Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.